والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya barakallahu fikum mengenai definisi daripada ilmu yang sekarang kita pelajari, yaitu ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? Dan apa itu usul dan apa itu fikihnya? Karena nanti beliau akan mendefinisikan secara digabung dan juga secara dipisah-pisah. Paham ya? Jadi usul itu sendiri apa, fikih itu apa. Nah, kalau digabung usul fikih itu ilmu yang apa itu akan disebutkan nanti insyaallah taala. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, amma usulul fikhi ma'nan bin nadhar lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar fi dzaka turuqul fikhi a'lil mujmalah kal amri aw kan nahyi lal mufassalah wa kaifa yustadallu bil usuli wal alimul ladhi huwal usuli. Naam. Jadi ilmu usul fikih itu, nah barakallahu fikum, memiliki makna ditinjau dari fan itu sendiri, bidang studi itu sendiri. Usul fikih itu sendiri memiliki makna tersendiri, itu ada. Fi ta'rifihi, di dalam masalah mendefinisikannya. Naam. Fal mu'tabar, maka yang dianggap nanti pembahasannya, karena itu yang kita pelajari sekarang ini usul fikih gitu loh. Nah, fi dzaka turuqul fikhi, nah berkaitan masalah definisi tersebut, itu nanti ada jalan-jalan berkaitan masalah fikih. Nah, atau istilahnya prinsip-prinsip masalah fikih. A'ni, yang aku inginkan al-mujmalah secara global. Jadi nanti di situ ada apa? Ada na barakallahu fikum, 6 dasar-dasar pokok masalah fikih secara global, seperti al-asl fil nahyi yadullu ala tahrim, global itu kan. Kemudian al-asl fil amr yadullu ala al-wujub, itu semuanya di dalam dibahas dalam masalah ilmu usul fikih. Paham ya? Kaidah atau usul-usul atau dasar-dasar masalah fikih. Nah, yang masih mujmalah, masih global, masih global. Nanti kalau qawaid fiqhiyah lain lagi. Kalau qawaid fiqhiyah itu kaidah-kaidah fikih yang sifatnya itu nanti apa sifatnya? Sifatnya itu nanti nah barakallahu fikum sudah, nah barakallahu fikum hidakumullah, nah beda dengan yang usul fikih ini. Nah, agak terperinci lagi nanti. Paham ya? Itu kaidah fiqhiyah. Satu kaidah, karena kaidah fiqhiyah nanti cuma kembali ke 5 al-qawaid kubra itu. Paham ya? 5 kaidah kubra. Kata beliau, kal amri aw kan nahyi lal mufassalah, ya kan seperti perintah atau larangan, bukan terperinci. Nah, barakallahu fikum, bukan secara terperinci. Nah, oleh karena itu fungsinya mempelajari ilmu usul itu diantaranya adalah apa? Adalah agar orang itu mampu dan mapan bisa mengeluarkan dalil-dalil yang mengeluarkan dalil, nah mengeluarkan apa? Hukum dari dalil yang masih global. Fungsinya pelajari ilmu usul fikih itu adalah apa? Tujuannya agar dia itu mampu, nah barakallahu fikum, mengeluarkan hukum-hukum nah dari dalil yang masih global. Contohnya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya global enggak? Perintahnya ini wajib atau sunnah atau bagaimana? Nah, di situ nanti barakallahu fikum, ya dalil yang masih global itu kita diminta untuk mengeluarkan secara apa? Nah, secara hukum. Hukumnya bagaimana ibadah itu? Hukumnya wajib. Taunya dari mana? Al-asl fil amr yadullu al-wujub wa'budu. Nah, berarti itu fungsinya mempelajari usul. Nah, pentingnya apa pentingnya? Pentingnya suatu ketika kita hafal Al-Qur'an, hafal hadis itu kita lebih bisa untuk berdalilkan. Karena yang kita pelajari, yang kita lihat mungkin biasanya tulisan aja. Nah, dari tulisan itu misalkan kita katakan nah barakallahu fikum, perintah ibadah itu perintah yang wajib. Nah, kita kan dituntut dalilnya mana? Nah, kalau kita nggak tahu arahnya ke ayat yang ini kan bingung. Nah, dengan mempelajari ilmu usul ini akan lebih apa? Lebih mengajak untuk mencari tahu dalilnya mana. Karena apa? Karena dengan dalil itu nanti akan apa? Akan kita keluarkan hukumnya. Paham maksudnya ya? Nah, ini dalilnya wa'budullah. Tahu dari mana kalau itu perintahnya wajib? Kita kembali hukum asal. Al-asl fil amr yadullu al-wujub. Hukum asal daripada perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Berarti ibadah adalah wajib. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kedua, wal asl fil nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Contohnya wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian sekali-kali mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Larangan enggak?
larangan. Nah, larangannya untuk pengharaman atau makruh hukumnya. Nah, kita kembali hukum asal. Al-asal fil nahi yadullu ala tahrim. Paham ya? Seperti itu. Jadi jarang sekali ya barakallahu fikum, dalam artian orang kalau belum pernah pelajari ilmu usul atau belum pernah menyentuh atau mendengar itu biasanya dia berat di dalam berdalilkan. Walaupun hafal dalilnya. Paham ya? Hafal Al-Qur'an hafal, As-Sunnah hafal. Cuman ketika dalil mana? Itu biasanya kesulitan. Walaupun ketika gurunya atau ustaz mengatakan dalilin, oh ya ana hafal. Biasanya gitu kan? Karena belum terbiasa atau belum terbiasa mengeluarkan hukum-hukum, nama istinbat namanya, istinbat hukum dari dalil yang sebelumnya. Tapi kalau sering mempelajari dalam artian mempelajari menerapkan, itu nanti lebih mudah. Karena dia akan mengarah ke sana. Oh ini dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Nah, misalkan pembahasan masalah nabi ini, dalilnya ini. Seperti itu. Karena terbiasa istinbat namanya. Paham ya? Jadi fungsinya penting sekali. Nah, jangan sampai kita sudah hafal sumbernya itu Al-Qur'an dan Sunnah tapi tidak bisa mengeluarkan, kan kurang. Nah, karena apa? Karena kalau belum bisa mengeluarkan otomatis kan dia cuma sekedar barakallahu fikum. Naam. Istilahnya sekedar apa? Sekedar sumber diambil aja. Kalau untuk memberikan belum bisa. Paham ya? Nah, dia hafal apa dalilnya? Wallahu alam, tapi dia hafal aslinya gitu loh. Cuma untuk mengeluarkan istinbat atau mengeluarkan hukum dari dalil yang global itu dia belum bisa, belum mampu. Nah, seperti itu. Fungsinya adalah apa? Agar semakin mapan dan mampu di dalam berdalilkan. Nah, wa kaifa yustadallu bil usuli wal alimul ladhi huwal usuli. Nah, dan juga barakallahu fikum, bagaimana sebuah usul itu dijadikan dalil. Wal alimul ladhi huwal usuli, dan seorang alim yang dia itu adalah orang yang pandai dalam masalah usul. Dalam artian apa barakallahu fikum? Ini nanti perlu diperhatikan bahwa ilmu usul itu ilmu wasilah, ilmu perantara saja, bukan ilmu ghayah, bukan ilmu puncak. Dalam artian jangan sampai karena kita sudah paham usul, pandai masalah usul, akhirnya dalil Al-Qur'an dan Sunnah diakal-akali dan usul. Dalilnya ini seperti ini, tapi kaidah usulnya seperti ini. Akhirnya dia lebih mengedepankan kaidah usul daripada dalil, jangan. Karena seringnya dipakai oleh orang hizbiyin seperti itu. Nah, mereka karena kuat usulnya, akhirnya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah jelas-jelas haramnya gambar makhluk bernyawa, akhirnya mereka menggunakan kaidah usul. Paham ya? Akhirnya lebih mengedepankan kaidah usul. Padahal kaidah usul itu upayakan tetap dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, karena sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah itu. Dari Al-Qur'an dan Sunnah itulah baru dikeluarkan hukumnya. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Karena penggunaan ilmu usul ini kalau enggak pada tempatnya memang keliru. Ya, seperti kaidah yang diterapkan oleh orang-orang hizbiyun yang memperbolehkan televisi katanya. Alasan mereka barakallahu fikum menggunakan kaidah irtikab akhaf dararain. Barakallahu fikum, melakukan perkara yang bahaya yang lebih ringan daripada dua perkara yang bahaya. Jadi ada dua perkara yang membahayakan, tapi yang satunya lebih besar atau lebih ringan. Nah, kita lebih menempuh yang lebih ringan itu katanya. Itu kaidahnya benar kaidahnya. Cuman ketika diterapkan untuk masalah televisi enggak tepat. Bahkan barakallahu fikum, bahayanya televisi itu lebih besar daripada bahayanya seorang akhwat keluar ikut taklim sama suaminya keluar. Alasan mereka, para akhwat itu lebih baik diberikan televisi di rumahnya. Biar mereka bisa mengaji dengan ustadznya lewat televisi tersebut. Enggak usah keluar itu banyak fitnah. Fitnah ini bahaya enggak? Bahaya. Di rumah lihat TV bahaya enggak? Mereka anggap bahaya TV itu lebih ringan daripada bahaya keluar rumah fitnah. Padahal bahaya televisi lebih parah. Paham ya? Itu kaidahnya diterapkan pada itu enggak tepat. Paham ya? Mereka menggunakan kaidah irtikab akhaf dararain. Maksudnya apa? Menempuh atau barakallahu fikum, melakukan dua perkara bahaya yang lebih ringan. Daripada akhwat keluar rumah sama suaminya pergi ta'lim, nanti jalan ada fitnah, ada ini dan itu. Itu kan perkara yang bahaya. Mending akhwat diberikan TV di rumah biar lihat situ sama kajian, enggak pergi kemana-mana, enggak ada fitnah. Padahal melihat televisi sendiri di situ fitnah enggak? Lebih besar. Nah, kalau dalilnya kan haram Ustaz, enggak boleh Ustaz, dalilnya kalau Allah kalau Rasul. Masalah gambar seperti enggak boleh seperti ini dalilnya. Tapi kaidah usulnya ini. Jadi jangan sampai kita lebih mengedepankan kaidah usul daripada dalil. Jadi karena usul fikih ini cuma sekedar ilmu wasilah, ilmu perantara. Perantara apa? Perantara untuk kita bisa memahami Al-Qur'an Sunnah dengan cara yang lebih sempurna. Paham ya? Jangan sampai kita mengakal-ngakali atau jangan sampai kita berkelit barakallahu fikum dengan usul karena apa? Tidak mau menerima hujjah, itu jangan sampai. Nah, kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yaqulu al-mu'allif rahimahullah taala, inna ta'rifa usul fiqh bi i'tibarihi isman li hadzal fan. Perhatikan,
Mu'allif berkata di situ, sesungguhnya definisi usul fikih ditinjau dari penamaan untuk studi ini. Karena studi yang kita pelajari ilmu usul fikih, ya enggak? Nah, itu apa maknanya? Definisinya apa? Huwa ma'rifatu turuqihi al-ijmaliyah. Nah, yaitu mengenal, mengetahui, nah barakallahu fikum, jalan-jalannya atau prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya secara global, wa kaifiyatul istidlal biha, dan bagaimana tata cara berdalil dengannya, dengan ilmu usul tersebut. Paham ya? Wa hal mustadil, dan juga mengetahui keadaan mustadil. Mustadil adalah mustafid ahlu istihad. Mujtahid maknanya. Alladzi huwa al-mujtahid. Paham belum? Ilmu usul itu fungsinya pertama untuk mengetahui kaidah, mengetahui apa dasar-dasar atau pokok-pokok prinsip-prinsip secara global. Paham ya? Nah, dalam artian kaidah usul secara global. Tapi apa? Kemudian setelah itu juga bagaimana caranya seseorang itu berdalil, istidlal. Istidlal maksudnya ngambil istinbat dari apa? Dari dalil global itu diambil istinbat, ambil hukum. Nah, dan juga untuk mengetahui keadaan mustadil. Mustadil itu adalah mujtahid. Orang yang mujtahid tersebut bagaimana? Paham maksudnya? Orang yang menggunakan dalil itu bagaimana? Gitu loh. Karena saya insyaallah taala bahwa ya'udu ila hadits salasa. Sebagaimana akan datang nanti bahwasanya ilmu usul fikih itu kembali pada 3 perkara ini. Paham maksudnya ya? Nah, pertama fa qauluna ma'rifatu turuqihi al-ijmaliyah, perhatikan. Pertama, ucapan kami itu mengetahui turuqihi, itu dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya secara global. Paham ya? Jalan-jalannya secara global. Maksudnya bagaimana? Yakni misal an naqul, seperti kita katakan al-amru ma'hu. Perintah itu apa? Perintah itu. Kalau datang perintah, nah perintah itu apa? Perintah itu. Wa man ladzi yaqtadi, dan apa yang diharuskan dengan adanya perintah tersebut? Perlu nggak seperti itu? Ada perintah, itu kan ada 2 kemungkinan, perintahnya ini wajib atau sunnah. Nah, ada perintah. Perintahnya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Nah, apa pengaruh dari perintah tersebut? Wajib atau sunnah untuk dikerjakannya? Itu kan penting ya. Kemudian wa nahyu mahu, dan larangan itu apa? Wa man lam yaqtadi, dan apa yang diharuskan dari larangan tersebut? Larangannya pengharaman atau makruh? Oh ya, karena gitu aja. Wal 'ammahu, dan lafaz umum itu apa? Katanya ini umum, ya dulu al umum, ini umum. Umum itu apa? Wa man lam yaqtadi, dan apa yang diharuskan apabila dalil itu umum? Wal khasmahu, dan khusus itu apa? Wa man lam yaqtadi, dan apa yang diharuskan ketika kita menghadapi dalil khusus? Wa ma asbah dzalik, dan selain itu. Jadi pembahasan masalah usul itu nanti barakallahu fikum adalah apa? Adalah 6 dasar-dasar pokok yang perlu kita perhatikan, apa itu umum, apa itu khusus, apa itu perintah, apa itu larangan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana hukum asal larangan, bagaimana hukum asal perintah. Kalau datang dalil yang umum, kemudian datang dalil yang khusus, apakah kita bawa yang umum pada khusus atau yang khusus pada umum? Itu semuanya dibahas dalam ilmu usul. Maksudnya ya? Nah, nanti juga menjelaskan juga keadaan mustafid. Mustafid itu mujtahid, bagaimana syarat-syarat ijtihad. Kemudian siapa saja yang berhak untuk berijtihad, itu nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Hada ijmalun, secara global seperti itu kata beliau. Naqulu mathalan, kita katakan sebagai contoh, al-amru, perintah itu adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Sebenarnya sudah kita lewati pada pembahasan al-usul minum usul. Nah, perintah itu adalah apa? Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Talabul fi'li, meminta sebuah perbuatan ala wajhil isti'la. Namun permintaan tersebut muncul dari apa? Dari atasan atau dari orang yang lebih di atasnya. Paham ya? Nah, bukan dari bawahan. Paham belum? Jadi perintah tersebut, perintah untuk mewujudkan perbuatan tersebut, nah barakallahu fikum, muncul dari yang lebih di atasnya. Itu namanya apa? Al-amr, perintah. Nah, wala naqul al-amru qaulu ta'ala, dan kita tidak mengatakan al-amru qaulu ta'ala itu perintah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Nah, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Li'anna hadza tafsilun, karena di sini butuh rincian. La yadkhulu fi usul fikih, yang seperti ini tidak masuk dalam usul fikih. Paham ya? Seperti ini tidak apa? Tidak masuk dalam usul fikih. Kenapa? Wa inna ma ya'ti fi usul fikih ala sabilit tamtsil. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Aqimus shalah itu kan dalil ya, Al-Qur'an. Itu tidak masuk dalam ilmu usul fikih. Hanya saja ilmu usul fikih itu kata beliau ala sabilit tamtsil, seringnya datang itu dalam bentuk contoh.
Nah, yakni masalan contohnya yaqulu laka al-amru yaqtadil wujub. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya jadi aqimus shalah ya wa aqimus shalah itu bukan kaidah usul bukan itu. Itu bukan usul fikih itu. Tapi caranya dengan apa? Dengan dasar atau barakallahu fikum prinsip yang bersumber dari usul fikih tadi itu untuk mengeluarkan apa? Contoh nanti. Dalam artian seperti ini contohnya. Al-asal fil amri yadullu ala al-wujub, hukum asal perintah menunjukkan wajib. Contohnya mana? Wa aqimus shalah, caranya gitu. Bukan aqimus shalah itu kaidahnya bukan. Tapi al-asal fil amri yadullu al-wujub itu usulnya. Paham ya? Dasarannya itu dasarannya. Nah, kita lihat. Yaqulu laka, contohnya adalah ada orang berkata kepadamu, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu mengharuskan wajibnya perbuatan tersebut. Wa misalu qaulu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Ini benar. Tegakkanlah salat. Fal amru bil iqamah yaqtadil wujub, maka perintah untuk menegakkan salat ini mengharuskan apa? Wajibnya perbuatan tersebut. Fa usul fikhi idzan, berarti bagaimana? Apa makna usul fikih itu? Maka usul fikih itu idzan jika demikian, ma'rifatu turuqihil ijmaliyah, mengetahui dasar-dasar fikih secara global. Nah, secara global tahu al-amr yadullu 'alal wujub. Global itu kan? Nah, barakallahu fikum, yang fungsinya untuk mengeluarkan hukum dari apa? Dalil yang masih global juga. Paham ya? Nah, dalil masih global itu dalam artian dalil masih belum ada rinciannya. Wa aqimus shalah, dikeluarkan situ hukum bahwasanya salat wajib. Lah mana kaidahnya? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Paham belum? Seperti itu. Nah. Wa lihada samainahu usulan. Oleh karena itu atau oleh karena ini kami menamakan dengan ilmu usul. Yakni syai'an yubna alaihi, maksudnya sesuatu yang dibangun di atasnya. Paham ya? Nah, sesuatu yang dibangun di atasnya. Maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum, dibangun di atas kaidah hukum asal sebuah perintah adalah wajib. Contohnya adalah aqimus shalah. Apa itu ya? Contohnya adalah tegakkanlah salat. Paham belum ini? Nah, jadi globalnya sudah kita lewati di awal-awal dulu di kitab usul tujuannya apa? Tujuannya mempelajari ilmu usul adalah apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, ayyaja'ala barakallahu fikum yaj'alul insan yatamakkan, menjadikan orang itu mapan. Ya, di dalam masalah apa? Nah, di ikhrajul hukm min al-adillah al-jamaliyah. Bisa mapan untuk mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi enggak bukan perkara yang asing misalnya dihafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah kok dalilnya mana? Allah alam. Itu bukan perkara yang asing. Karena dia belum mempelajari ilmu usul dan belum terbiasa beristidlal gitu loh. Tapi kalau sudah terbiasa walaupun hafalannya sedikit, hafalannya enggak terlalu banyak atau hafalannya enggak sampai selesai misalkan, tapi karena sering istidlal, dalam artian sering berdalilkan dan sering mengetahui dalilnya ini, itu kelihatannya hafal Al-Qur'an, kelihatannya. Paham ya? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wabi rahmatullahi alaih, wallahu alam, kami pernah dengar katanya beliau belum sempat menghafal Al-Qur'annya. Tapi kalau berdalilkan barakallahu fikum itu seakan-akan hafal semuanya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya itu tadi karena itu tadi fungsinya pelajari ilmu usul di antaranya tadi itu. Asal yang kedua, kaifa yastadil bihi? Ayo. Bagaimana tata cara kita berdalil dengan lafaz-lafaz tadi itu? Misal dari contohnya al-am, lafaz yang umum. Ya'tika lafdzun 'amun, datang kepadamu lafaz yang sifatnya umum. Kaifa tastadil 'ala fardin min afradihi bi subutil hukm lah? Bagaimana caranya engkau berdalil dengan lafaz yang umum tersebut untuk apa? Untuk individu daripada individu dalam artian diterapkan per individu bagaimana? Bisubutul hukm lah, untuk menetapkan hukum untuknya. Dalam artian, nah barakallahu fikum wa dengan lafaz yang umum tersebut, kita kan nanti dituntut apa? Untuk menetapkan hukum kalau diterapkan pada per individu bagaimana? Itu loh. Naam. Idza qulta masalan, apabila dikatakan kepadamu sebagai contoh, akrimit thalabah. Muliakanlah at-thalabah, perhatikan ini. Muliakanlah seluruh para pelajar. Nah, ini umum enggak ini? Umum enggak? Semuanya harus ya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, para pelajar semua harus dimuliakan. Itu namanya umum. Hadza 'amun, ini umum. Minat thalabah, di kalangan thalabah itu, di kalangan santri atau murid itu, man ismuhu Abdullah, ada orang yang namanya Abdullah. Hal yukram Abdullah aula, sekarang Abdullah dimuliakan atau enggak? Itu loh. Naam, dimuliakan karena Abdullah termasuk thalabah itu loh. Paham ya? Karena lafaz thalabah itu umum.
Mau yang kecil juga tolabah, yang banin juga tolabah, yang barakallahu fikum misalkan yang syabab juga tolabah. Intinya masuk semua itu, umum. Kaifa na'rif annahu yukram? Bagaimana tahu dari mana? Bagaimana kita tahu bahasanya Abdullah juga harus dimuliakan di situ? Na'rifu dzalika bi annana qara'na annal 'am yashmalu jami' afradih. Kita mengetahui hal tersebut dikarenakan apa, bahwasanya kami atau kita semuanya sudah membaca bahwasanya lafaz yang umum itu mencakup seluruh jenis individunya. Semuanya tercakup di situ. Contoh yang lain biar enggak bingung, barakallahu fikum. Wala tusyriku billah wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak? Nakirah. Nakirah itu an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum kaidahnya nanti. Isim nakirah itu ketika datang dalam konteks didahului oleh larangan, wala tusyriku bihi syai'an, maka memberikan pada umum. Dan jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Umum ini, umum dengan batu juga enggak boleh, dengan manusia juga enggak boleh, dengan malaikat juga enggak boleh, dengan para nabi itu enggak boleh juga. Umum. Ini penting ya kaidah seperti itu ya. Naam. Ayo kita lihat sini. Wa illa, jika tidak demikian fa innal qaila lam yaqul, maka sesungguhnya orang yang mengatakan tersebut lam yaqul, tidak mengatakan akrim Abdullah. Dia enggak ngomong akrim Abdullah, muliakanlah Abdullah. Bal qala akrimit talabah, tapi dia mengatakan muliakanlah para pelajar. Berarti kan bukan Abdullah saja itu loh, paham? Kecuali kalau dia ngomong akrim Abdullah, muliakan Abdullah. Dia harus enggak memuliakan semuanya? Harus enggak? Muliakanlah Abdullah betul aja. Itu berarti semuanya harus dimuliakan atau Abdullah saja? Kalau lafadznya ya akhi akrim Abdullah, muliakan Abdullah, itu lafadznya itu khusus atau umum? Berarti Abdullah saja. Tapi kalau akrimit talabah, ya akhi akrimut talabah, ya akhi muliakanlah semua santri atau semua murid atau semua pelajar. Berarti apa? Semuanya dapat. Apa belum? Nah, ini insyaallah mudah insyaallah ini. Nah, kata beliau, bal qala akrimut talabah. Nah, ini kok ada fakat di sini ya. Fahuna na'riful 'ammahu. Di sini kita mengetahui lafaz umum mahu apa itu. Summa na'rifu kaifa nastadil bihi 'ala juz'iyatihi aw 'ala afradih. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara kita berdalilkan dengannya kalau diterapkan pada juz'iyatih, yaitu pada bagian-bagiannya, atau diterapkan pada individu-individunya. Fa hadza taqra'uhu fi usul fikih. Yang seperti ini engkau harus membacanya dalam ilmu usul fikih. Wa qad dalla 'ala qaulil 'am yashmal jami' afradihi, dan sungguh perhatikan, dan sungguh telah menunjukkan keadaan umum itu, lafaz yang umum itu mencakup jami' afradih, mencakup seluruh individunya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina 'allama ummatahu at-tasyahhud, ketika beliau mengajari apa? Umatnya lafaz tasyahhud. Kita lihat, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Perhatian ini. Keselamatan untuk kita dan untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Qala, akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, innakum idza qultum dzalik, sesungguhnya kalian apabila kalian mengucapkan seperti itu tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardh. Sungguh engkau telah mendoakan keselamatan untuk setiap hamba saleh yang di langit maupun yang di bumi. Karena hamba Allah Ta'ala yang saleh itu apakah di bumi saja? Kan enggak. Umum enggak lafadznya? Umum. Ya enggak? Ya, ada lafaz umum ini berarti kan? Naam, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, umum enggak lafadznya? Keselamatan untuk kita dan untuk hamba Allah Ta'ala yang saleh, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Paham ya? Yang ada di bumi. Paham? Ya, naam. Ya, barakallahu fikum, seperti itu. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Wasalis, yang ketiga, halul mustadil, keadaan orang yang berdalilkan. Mustadil masih mustahid, yakni al-mujtahid. Kita dengan ilmu usul fikih juga akan tahu keadaan mustahid. Fa fi usul fikhi yabhathul usuliyun 'anil mustahid. Di dalam ilmu usul fikih, ahli usul itu mereka membahas masalah apa? Mujtahid, masalah orang yang berijtihad. Li'anna alladhi yatawalla istinbatul ahkam min adillatiha huwal mujtahid. Dikarenakan yang apa? Yang mengurusi atau yang memiliki wewenang untuk
untuk beristinbat, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, itu adalah orang yang mujtahid. Maksudnya mujtahid itu dia sudah mengumpulkan berbagai macam dalilnya, barakallahu fikum, atau mengumpulkan berbagai macam istilahnya apa? Usaha atau jerih payahnya, kemudian mengeluarkan apa? Hukum dari dalil yang masih global. Nah, amal muqallid, adapun orang yang muqallid, yang taklid, mengikut saja, fa innahu la yadhhabu lil adillah. Dia tidak pergi untuk mencari dalil. Wala yanzuru fiha, dan dia tidak melihat padanya. Hal tadullu aw la tadul. Ini menunjukkan seperti ini atau menunjukkan seperti ini? Li'annahu muqallidun, karena dia adalah orang yang muqallid. Maksudnya muqallid itu ngikut, seperti orang awam atau kita dulu ketika awal-awal baru ngaji. Itu mau enggak mau kita mesti taklid. Ngikuti gurunya atau ngikuti apa yang diarahkan gurunya. Tapi upayakan guru tersebut mengarahkan dengan dalilan itu. Misalkan dulu kita enggak tahu, tiba-tiba celana kita cingkrang. Tiba-tiba kita melihat jenggot. Dalilnya mungkin kita belum tahu gitu loh. Cuma ngikut aja, tapi kan yang kita ikutin itu kan barakallahu fikum hafizakumullah, seorang guru atau seorang ustaz atau seorang syekh yang berdalilkan dengan sebuah dalil. Karena kita belum tahu saja. Nah, itu namanya apa? Namanya dikatakan hukum asalnya muqallid. Oleh karena Syekh Ibnu Utsaimin di akhir-akhir kitab Al-Usul, min ilmu usul juga membagi. Nah, taklid itu ada yang haram hukumnya, ada yang diperbolehkan. Seperti taklidnya orang awam. Orang awam itu yang ngikuti kita, awal baru ngaji, celananya dipotong Pak sampai di atas kaki. Ya, gitu aja ya. Enggak tanya dalilnya mana, biasanya enggak gitu. Paham ya? Kemudian dalil itu menunjukkan wajib atau menunjukkan makruh, enggak ada yang tanya seperti itu. Ngikutin aja. Paham ya? Nah, tapi kan nanti lama-lama setelah dia menjadi thalabah, menjadi para santri atau para murid, dituntut untuk mencari dalil itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, wasyair yaqul, sedangkan dalam penyair ada seorang penyair mengatakan, la farqa bainal muqallidin wa bahimatin, tanqadu baina da'athiri wa janadili. Nah, barakallahu fikum, artinya kata beliau, tidak ada bedanya antara orang muqallid dengan binatang ternak katanya. Ya, maksudnya itu dilihat dari sisi cuma ngikutin binatang ternak, ngikuti pemiliknya kan. Nah, muqallid juga ngikuti yang yang mengajarkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Faqad balagha fi dhammil muqallid wa syabbahu bil bahimah. Dan sungguh penyair tersebut telah apa? Berlebihan di dalam apa? Atau sudah dalam artian apa? Sampai tingkatan puncak mencela muqallid, orang yang taklid, dan menyerupakannya dengan bahimah, binatang ternak. Nah, wa nahnu naqul, dan kita katakan at-taqlidu haram illa 'inda darurah ini. Taklid itu adalah haram kecuali ketika darurat. Darurat itu nanti akan disebutkan di antaranya barakallahu fikum hafizakumullah, perkara-perkara yang perkara-perkara yang darurat, enggak ada lagi solusi yang lain. Kita lihat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, at-taqlidu ka'aklil maitah. Taklid itu bagikan orang yang makan bangkai. Ya, taklid itu seperti orang yang makan bangkai. Maksudnya bagaimana? Mata yajuzu aklul maitah. Kapan diperbolehkan makan bangkai itu? Inda darurah, itu maksudnya. Ketika darurat. Boleh enggak makan bangkai? Boleh. Tapi hukum asalnya kan dilarang, haram. Taklid itu hukum asalnya haram kecuali darurat. Nah, darurat itu kapan? Barakallahu fikum hafizakumullah, nanti akan disebutkan pada pembahasan tersendiri, dan sudah kita lewati pada akhir-akhir al-usul min ilmu usul, di antaranya barakallahu fikum hafizakumullah, kata seorang alim yang dia mungkin belum sempat mencari pembahasan. Dia cuma sekedar menukilkan kalam Syekhul Islam, misalkan ngikuti apa yang disampaikan Syekhul Islam. Nah, padahal apa perkara tersebut kan dia harus ada yang mencari, bisa itu loh. Nah, belum sempat, akhirnya dia menjawab sebagaimana yang diungkapkan Syekhul Islam, enggak masalah. Apa maksudnya ya? Nah, atau orang awam yang belum tahu apa-apa, dia memang di situ mau enggak mau taklid. Itu juga tidak dilarang. Yang dilarang itu yang dia barakallahu dalam keadaan leluasa, barakallahu fikum hafizakumullah, kemudian dia mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Karena nanti taklid maknanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Amriti, taklidun qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatil lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Hukumnya apa? Haram. Sudah terima haram. Tanpa menyebutkan hujjah. Dalilnya ini tanpa seperti itu. Nah, itu nanti perlu diperhatikan. Kita lihat sini, amma idza wujidat muzakkatan fa innaka la ta'kul mayyitah. Adapun apabila dijumpai daging yang sudah disembelih, bukan bangkai, maka sungguhnya engkau tidak boleh makan bangkai tersebut. Lakin idza khifta al-halak, idza lam ta'kul, akan tapi apabila engkau khawatir binasa atau mati jika engkau tidak memakan bangkai tersebut, fakul minal maitah, maka makanlah bangkai tersebut. Tadi darurat kan berarti. Ad-darurat tubihu al-mahdhurah, kaidahnya itu. Perkara darurat itu membolehkan perkara
perkara yang haram. Paham ya? Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu memperbolehkan suatu perkara yang awalnya diharamkan. Paham insyaallah ya? Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada teman yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.